Hello good friends, kembali lagi di Podcast Station. Kali ini Podcast Station berkunjung ke salah satu toko bakery dari ibu rumah tangga yang mencoba membuat usaha sendiri di rumahnya gitu ya. Nah, ini cerita ini cukup menarik untuk kita bahas di sini dan langsung aja kita untuk cerita ke ownernya langsung ya, yaitu Kak Putri Amalia. Halo Kak Putri, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kak Putri mungkin bisa disapa-sapa dulu teman-teman Podcast Station yang ada di rumah. Halo Podcast Station, senang banget bisa datang di acara podcast kayak gini, bisa bahas apa tuh? Banyak lah, Iya. ada bisnis gitu kan ya. Terus dari pendidikan Kak Putri mungkin nanti bisa untuk sharing-sharing deh ke teman-teman ya. Dan di sini kan cukup menarik Kak. Ya, dari pendidikan dengan kegiatan saat ini mungkin yang kita lihat itu ini beda gitu loh, jauh gitu ya. Nah, mungkin ini kan bisa untuk Kak Putri jelasin gitu loh ke teman-teman Podcast Station kalau seandainya background pendidikan dengan kegiatan saat ini itu tidak harus mengikuti pendidikan aja gitu loh Kak ya. Yeah. Nah, kegiatan saat ini kan Kak Putri buka bisnis nih ya di bakery gitu ya. Nah, ini tokonya Kak Putri Amalia yang kita berkunjung ke sini. Kita sebelumnya maaf dulu nih Kak ya, kita ngerecokin di sini gitu kan. kita datang, tiba-tiba datang nih ke sini gitu ya. Nah, Kak Putri, sebenarnya kegiatan Kak Putri itu bisnis aja atau apa? Sejauh ini iya, lagi full handle bisnis ini yang nggak sengaja tadinya. Oh, gitu. Karena memang kuat darah seninya, jadi karena berawal dari kuliah desain, jadi pengen punya brand yang personal sebenarnya. Gitu. Dari awalnya namanya bukan ini gitu, makanya terus ganti jadi poetry dessert. Itu artinya maksudnya puisi sebenarnya. Oh, dari kata Putri Dessert itu ada artinya. Iya, jadi yang kebetulan nama saya Putri, tapi niat saya sebenarnya yang berarti puisi. Oh gitu. Karena menurut saya untuk beberapa orang makanan yang enak itu terasa seperti puisi di mulut gitu. Yeah. Jadi ada orang yang makan ya udah asal kenyang. Ada yang makan baru masuk mulut berpikir rasanya begini gitu, dan itu long lasting gitu. Keinget terus kan. Nah, tujuannya bikin dessert ini sebenarnya itu. Supaya ada bekas gitu di orang, dan karena dianggapnya juga berkarya. Gitu. Dari sebenarnya panjang sih kalau mau per produknya itu ada filosofinya juga gitu. Jadi ya mungkin seninya ngarahnya ke situ. Makanya sekarang jadi jarang lukis, jarang nulis karena itu mungkin udah tersalur. Karena kan di sini yang kita terima itu dari data Kak Putri itu kan pelukis, penulis gitu ya. Nah, kita sekarang agak sedikit kaget nih, kok tiba-tiba ada di bakery gitu loh. Nah, mungkin ini satu hal yang mungkin teman-teman yang ada di rumah pun kok bisa sih gitu, dari pelukis, penulis sampai akhirnya saat ini ada di pengusaha bakery gitu Kak. Nah, sebetulnya dari awalnya itu kan tadi filosofi dari bakery itu dari namanya gitu kan, menjadi ke puisi gitu ya. Terus dari rasa ataupun cara kita makan yang tadi kan Kak Putri bilang sendiri asal kenyang gitu, padahal kan ya ada filosofinya tersendiri lah ya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa Kak Putri sendiri memutuskan untuk terjun di dunia bakery gitu Kak? Padahal kan sebelumnya di pelukis, penulis gitu loh. Ya sebenarnya dasarnya emang orangnya nggak bisa masak sama sekali. Nggak bisa masak sama sekali? Nggak bisa masak, nggak bisa baking sama sekali, jadi semua ini otodidak.
Tapi karena saya nemuin satu benang merah seni di dalam memasak, baking itu kan sama. Iya. Seninya itu nemu di situ gitu. Dari mix match produk, terus rasa, trial error yang berkali-kali puluhan kali itu ada seninya di situ. Nemuin dark coklat yang cukup pahit, cari berapa persen coklat dengan manisnya sekian, brown sugar dan lain-lain. Dan itu mungkin yang bikin Kak Putri, wah ini menarik untuk dicoba. Iya, suka banget memang sejauh ini, makanya daripada numpuk produk, jadi buka bisnis gitu. Berlanjut sampai sekarang gitu. Dan sebetulnya ini memang awalnya itu Kak Putri sendiri coba-coba atau memang udah ada niat nih, misalkan mau coba buka bakery deh gitu, atau memang kayaknya penasaran nih dengan bakery ini, akhirnya coba-coba dulu, ternyata sebesar ini gitu loh. Iya, nggak niat sama sekali sih Mas. Awalnya ya itu sukanya sama dessert ini, dia kan ada layer tuh. Nah layernya itu setiap layernya itu ada maksud gitu. Nah paling ya itu saya sukanya karena ada seninya, full seninya, dan bener-bener nggak sengaja gitu, nggak niat juga. Berarti Kak Putri sendiri masih merasa bahwa bakery ini masih ada dalam ranah seni lah gitu ya. Jadi sampai pada akhirnya Kak Putri dari pelukis, penulis, akhirnya kan yang mungkin dulunya itu hanya melukis dinikmati untuk dilihat, dan sekarang melukis dinikmati untuk dimakan. Ya. Nah, ini mungkin cukup menarik Kak, dari cerita yang barusan. Mungkin ini untuk teman-teman juga bisa untuk dicontoh, kalaupun misalkan kalian punya skill apapun itu, coba untuk aplikasikan ke hal lain tapi dengan menggunakan skillnya itu gitu loh. Ya, contoh yang Kak Putri barusan kan dari pelukis, penulis, akhirnya mengaplikasikanlah ke bakery gitu ya. Nah, Kak Putri, memang kalau misalkan ini kan dari desain grafis ya. Nah, dari karir awalnya itu dari apa dulu nih Kak Putri? Awalnya itu ya sebenarnya menjajaki banyak logo desainer, terus copywriter, penulis kan, bikin tagline dan lain-lain gitu. Tapi yang sebenarnya kurang masuk untuk waktunya. Jadi pengen gimana caranya tetap berkarya, tapi nggak ninggalin rumah. Itu sebenarnya intinya awalnya nyarinya itu. Jadi kalau untuk terjun dengan profesi yang bawaannya dari kuliah, nggak akan bisa. Akan milih rumah atau berprofesi gitu kan. Jadi makanya berkarya di rumah, dan ya udah jadi berkembang. Dan endingnya dua-duanya tetap terjajaki gitu ya. Jadi di rumah iya, ibu rumah tangga iya, terus bisnis di rumah pun iya gitu kan. Nah, ini kan mungkin bagus juga Kak, karena mungkin nggak banyak orang yang bisa melakukan hal ini. Karena gini, ketika dikasih dua pilihan pasti akan pilih salah satunya, karena mereka berpikir kalau saya fokus di sini ini akan mati gitu loh. Dan ketika kita mengambil dua-duanya, ini konsekuensinya itu membagi waktu Kak. Nah, cara untuk Kak Putri dari membagi waktu tersebut itu seperti apa? Karena kan di sini Kak Putri bukan hanya di bisnis, ada keluarga gitu ya. Dan apalagi ya mungkin Kak Putri lebih ke ada plusnya itu karena posisinya nggak berbeda gitu, di rumah aja. Nah, itu cara membagi waktunya seperti apa Kak? Bagi waktu sejujurnya susah. Jadi paling itu masalah prioritas sih. Tetap ketika bisnis ini jalan, maju lagi, saya ada janji sama diri sendiri bahwa prioritasnya tetap rumah. Gitu. Jadi seperti setiap pagi itu saya ada list yang harus dikerjain di ini, restock apa dan lain-lain gitu. Tapi tetap saya utamain rumah dulu. Anak-anak selesai, kebutuhan rumah selesai, baru saya masuk ke toko, gitu, baru saya ngeliat listnya. Tapi ketika anak-anak butuh saya close listnya. Ini bisa ditunda, gitu. Saya naik karena
yang satu hal yang bisa ditunda, yang satunya kalau kelewat nggak bisa balik, Ya. gitu. Jadi makanya saya utamain rumah dulu sih. Gitu. Jadi lebih ke terjadwal ya. Jadi Iya. kegiatan pagi sampai sore itu ada jadwalnya sendiri Benar, gitu, karena akhirnya bisa untuk membagi waktu tersebut ya. Nah mungkin teman-teman kalau misalkan punya dua pilihan kayak gitu, jangan merasa wah kalau fokus di sini yang ini mati nih, kalau fokus di sini yang ini mati gitu ya, kayak karena kan banyak yang kayak gitu, termasuk saya. Iya. Saya pun pernah merasakan hal yang sama. Ada di posisi kerja dan bisnis. Saya harus, kalaupun misalkan saya harus fokus kerja, bisnis mati. Iya. Saya harus fokus ke bisnis, kerja terbengkalai. Akhirnya itulah minusnya, nggak bisa membagi waktu gitu loh. Ya mungkin karena waktu itu belum terjadwal, belum terstruktur gitu loh Kak. Nah ini kan dari Kak Putri sendiri akhirnya bisa menjadi referensi nih ya, untuk kedepannya harus seperti ini. Dan mungkin ini untuk teman-teman sendiri pun apa namanya, bisa untuk diaplikasikan, bisa untuk dicontoh gitu ya. Gimana sih cara membagi waktu dari dua kegiatan gitu loh ya. Nah ini Kak Putri, terus kalau seandainya dulu kan Kak Putri dari penulis, pelukis ya, ada titik di mana Kak Putri merasa wah ini sih tujuan gua jadi pelukis tuh di sini nih, ada nggak sih? Enggak. Jadi Belum, itu belum tersampaikan. belum. Jadi gini, karena diawalin dari nulis, saya orangnya susah banget untuk ngomong. Oke. Untuk ngomong langsung itu nggak keluar gitu, karena terbiasa dari SD itu nulis saja nulis. Ketika ada yang dirasa ditulis. Nah itu kan sebenarnya kalau terlanjur begitu susah untuk public speaking ya, kan begitu. Nah jadinya makin dewasa saya nggak ada waktu buat nulis. Jadinya ke melukis, ternyata lebih visual gitu kan, dari warna pun bisa nunjukin rasa dan emosi dan lain-lain gitu. Karena tujuannya untuk bikin lukisan ini sebenarnya pengen orang yang lihat ngerasain apa emosi saat itu gitu. Karena ketika saya ngerasain sesuatu, saya ngelukis kurang lebih paling lama setengah jam selesai gitu. Setelah itu lega banget, kayak orang baru. Nah itu dari situ ada beberapa yang ketika ngeliat lukisan itu, ini lagi gini ya, lagi gini ya, lagi bisa ngerasain. Sebenarnya tujuannya itu. Gitu. Jadi lebih ke, kalau Kak Putri sendiri mungkin untuk meluapkan perasaan itu lebih ke lukisan, ya. Nah, ini tapi kan tadi yang Kak Putri bilang, kalau untuk kayak pelukis, penulis, itu kan lebih ke sulit untuk public speaking, maksudnya lebih ke sukanya menyendiri gitu kan. Lebih kalau kayak nulis kan nggak mau keganggu, pengen sendiri dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan sekarang di bakery itu Kak Putri sendiri kan harus ketemu customer, ya kan? Kak Putri harus ketemu dengan orang-orang pegawai dan sebagainya gitu loh. Nah itu gimana Kak untuk apa ya, beradaptasi dari diam sendiri, akhirnya mau gak mau harus datang ke tempat yang ramai gitu loh. Iya, itu sebenarnya buat saya itu tantangan terberat. Iya pastinya. Berat banget untuk introvert itu ketemu sama orang, interaksi gitu. Tapi ya saya berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa mau maju gak? Gitu aja, karena kalau kita diam, itu kan berarti comfort zone. Ini nggak akan maju. Ya nggak apa-apa juga, aman di sini nyaman. Tapi kalau memang mau maju, ini nggak akan nyaman. Tapi nggak apa-apa gitu. Karena memang maju, berkembang kemana-mana itu dimulai dari ketidaknyamanan gitu. Itu aja sih yang ada di pikiran saya. Makanya bahkan sampai sekarang ada customer datang itu masih gitu, masih keringet tangannya masih gitu. Berat ya untuk ketemu orang baru tuh kayak apaan sih gitu. Ya. Jadi kayak aduh kenapa nggak nyaman gitu. Makanya sering-sering dialog sih, dialog ke dia sendiri, kenapa sih kok nggak nyaman. Toh kalau udah dijalanin juga enak-enak aja gitu. Jadi ya, paling berusaha kan berubah aja. Nantinya bisa karena terbiasa itu Kak. Benar. Nah
ini kan apa namanya, itu tantangan terberat Kak Putri ya, dari yang awalnya dia sampai akhirnya harus ketemu orang banyak gitu, ketemu customer dan sebagainya gitu ya. Nah, berarti kan kuncinya balik lagi, kalau kayak lu mau sukses ya gimana diri lu sendiri. Benar, gitu ya Kak ya. benar. Jadi bukan berarti ada dari dorongan orang, mungkin ada dorongan dari orang lain, mungkin ada, tapi kan secara secara yang menjalankannya itu kita sendiri. Iya. Gitu loh. Oke. Nah, Kak Putri, kalau boleh tahu untuk saat ini bisnisnya itu memang di bakery aja atau ada yang lain? Ya ada ini aja, paling copywriter. Jadi saya ini orangnya bosenan. Jadi kalau udah capek di mix match rasa, terus ini itu, saya ke laptop. Gitu, ini saya tinggalin, saya browsing ini itu, bikin kopi. Walaupun ujung-ujungnya emang untuk posternya usaha ini gitu, tapi itu perubahan ini suasana aja gitu. Jadi bikin logo, bikin poster gitu-gitu aja. Abis itu balik lagi gitu. Berarti itu tetap jalan ya, yang lukis dan penulis itu tetap jalan ya? Melukis udah jarang banget. Jadi anggapan saya cake polos itu ya itu kanvas gitu. Gimana caranya yang sebenarnya lebih PR, karena ini nyampein rasa kan. Jadi ya susahnya di situ, tapi suka aja. Oke, kalau boleh tahu ini lukisan-lukisan yang ada di belakang ini hasil karyanya Kak Putri sendiri? Iya. Oke, ini Kak, kalau misalkan boleh tahu nih, bisa dideskripsikan dong. Nah, misalkan contoh deh gambar ini kan kayak orang lihat itu hanya sekedar lihat ini cuma beberapa warna doang gitu. Nah, kalau misalkan ngelihat dari filosofi, itu apa sih maksud dari arti lukisan ini gitu loh? Ini lukisannya judulnya Galaksi Rasa. Dia perkumpulan semua rasa di dalam diri manusia. Itu seibaratin galaksi gitu. Kuning ini. Ini. Iya, jadi per warna ada rasa sebenarnya. Kuning ini untuk ya kebahagiaan, ada momen-momen tertentu di setiap orang itu kan ada. Biru ada garis yang melintang, itu masa-masa susah, sulitnya orang untuk penyesuaian dengan diri sendiri, dengan orang lain dan lain-lain gitu. Kalau jalan putihnya itu perjalanan manusia sebenarnya nggak selalu lurus gitu tuh. Jadi melintang gitu. Jadi banyak deh filosofinya, banyak banget sih. Dari satu gambar ini secara arti filosofi itu luas ya. Gimana caranya Kak Putri bisa mengartikan satu warna dengan warna yang lainnya? Ya, semuanya sebenarnya tergantung pikiran saya sendiri. Jadi makanya saya bilang bisnis semuanya itu sebenarnya personal banget gitu. Jadi untuk sebagian orang kalau nih ngelihat, dia akan tahu ini kacau banget ya lukisannya, lagi ngerasa kacau. Iya bener gitu. Dan saya kan dari dunia seni, rata-rata temen saya yang lihat, mereka juga temen, jadi yang sama-sama seni, mereka tahu gitu, oh ini pas lagi ini ya, lagi ngerasain ini gitu. Jadi dari warna aja sih ininya. Ini kan banyak banget nih lukisan-lukisan yang Kak Putri lukis. Dari sekian banyaknya lukisan itu, ada nggak yang pernah diperjualbelikan? Nggak ada. Nggak ada, cukup koleksi sendiri aja. Iya, jadi lebih ke luapan hati aja ya. Apa yang dirasa diluapin ke lukisan, tempel. Bener. Jadi ketika nanti kayak ngelihat lukisan ini, oh inget ini lagi kayak gini, ya kan, kayak gitu ya. Nah, mungkin kalau ini kan bakery-nya ya. Nah, boleh dilihat ya Kak ya? Iya, iya. Nih, untuk teman-teman mungkin ini bisa kalau misalnya mau pesen di mana Kak ini? GoFood ada ya? Shopee Food ada. Namanya apa? Bisa diinin ke teman-teman podcast. Namanya Putri Dessert, lokasinya di Perumahan Bukit Golf, Blok A7 nomor 16, ada online-nya juga. Mungkin ini untuk teman-teman yang mau ada acara ataupun misalkan butuh cemilan, bisa nih untuk pesan Putri Dessert di
apa di aplikasi ini ya, GoFood ya. Iya, ada, Oke. ada. Mungkin teman-teman bisa untuk coba itu dan nanti bisa untuk aplikasikan dari rasa, terus nanti kalaupun ada yang minta resepnya seperti apa, ya mungkin bisa lah nanti Kak Putri pun untuk sharing ya. Iya. Kalaupun misalkan teman-teman ada yang mau pengen belajar bikin bakery ataupun misalkan pengen belajar melukis yang tadi ya, cara untuk mengartikan satu warna dengan warna yang lainnya, mungkin itu bisa nanti bisa komen di bawah atau kalau enggak juga nanti DM ke medsos kita. Oke, ya mungkin itu. Terus ini Kak, dari karir Kak Putri sendiri itu dimulai dari tahun berapa sih? Karir yang mana nih? Karir. Dari awal pokoknya. Oke. Awal berkarir itu dari pelukis dulu atau penulis? Awalnya saya ini random banget orangnya, jadi Banget. jadi semua aja pasangannya sama bosenan. Jadi setelah lulus kuliah copywriter, Oke. logo designer gitu-gitu kan, karena bikin puisi juga, nulis juga gitu. Jadi sebenarnya setelah lulus kuliah itu sih kayaknya sih 2009. Berarti dari 2009 ya? Oke. Kalau untuk memutuskan membuka usaha bakery ini dari tahun berapa Kak? Sebelum ganti nama sih dari 2015. Oh, udah cukup lama ternyata ya. Berarti sebelumnya namanya bukan Putri Dessert? Bukan. Tapi apa ya? Dapur Homemade. Dapur Homemade. Nah, kenapa waktu itu bisa berubah nama? Ya itu, karena lama-lama sih kurang ngerasa nyaman dengan Dapur Homemade, kayak nggak ada personalnya Oke, gitu. iya. Kurang nyatu gitu rasanya. Makanya jadinya sebenarnya udah sempet nyari nama yang dengan arti filosofi yang banyak, tapi tetap masuknya ke sini karena puisi itu tadi gitu. Saya pengen nyampein rasa itu tadi, tapi rasa dari lidah dibanding rasa dari yang dirasain di hati gitu, beda. Oke. Kak Putri, mungkin ini teman-teman yang ada di rumah pengen nih tips and triknya gitu ya, dari pelukis, penulis, sampai akhirnya saat ini pengusaha kue La Bakery ya. Nah itu mungkin ada tips and trik tersendiri nih dari Kak Putri untuk teman-teman podcast station yang ada di rumah gitu. Paling tipsnya yakin aja, jangan pernah berhenti. Sebenarnya yang bikin kita nggak berkembang itu ragu, bingung dan overthinking yang luar biasa. Sebenarnya ini nanti gini, ini nanti gitu kan. Jadi itu hapus aja dulu. Yang penting satu step aja udah bagus. Lambat nggak apa-apa, asal maju. Udah itu aja sih sebenarnya yang paling, yang sebenarnya yang saya pegang sampai sekarang itu gitu. Berarti coba dan terus aja gitu ya sampai menemukan titik di mana titik berhasilnya kamu itu di situ. Makanya gitu dan tanpa mikirin orang lain ya. Iya. Tanpa berpikir orang lain dan buat segala langkah kita itu personal aja, nggak apa-apa. Itu bukan egois. Jadi seperti karena kalau kita mikirin omongan orang nggak akan selesai gitu. Betul, jadi makanya saya berkarya apapun, lukisan, nulis, kue, saya nggak peduli pendapat orang. Ini kurang ini, ya ini karena ini karya personal gitu. Jadi ya suka alhamdulillah, nggak suka nggak apa-apa. Ya udah gitu kan. Karena kan kalaupun misalkan kita terlalu mikirin omongan orang, yang ada jadi nggak akan maju. Kita stay di tempat karena nyaman, nggak ada yang ngomongin ya kan. Oke, Kak Putri, terima kasih banyak ya atas obrolannya, ceritanya gitu ya, sharing-sharingnya gitu. Ini mungkin sangat menginspirasi banget dari dari awal mula karir Kak Putri gitu ya, sampai ada di titik ini gitu. Terus tadi kan ada caranya untuk membagi waktu itu seperti apa. Itu kan mungkin salah satu hal yang mungkin kayak kita pun belum pernah tuh untuk kita lakukan itu. Karena kita masih berpikir, ya mau gak mau harus pilih salah satu gitu. Padahal dari situ dua-duanya bisa kita garap. Bisa. Tapi dengan ada caranya tersendiri ya. Salah satunya tadi lah, harus terjadwal gitu loh. Benar. Nah, ya udah.
Kak Putri ini makasih banget atas Sama-sama, waktunya. Maaf makasih. juga kita tiba-tiba datang ke sini gitu loh. Ngeramain aja di sini gitu loh ya. Senang Oke, Kak Putri nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau belajar caranya bakery, terus pengen belajar melukis dan sebagainya, Kak Putri ini ya sedia ya untuk kayak misalkan nanti ada teman-teman yang mau Bisa, belajar. Oke ya. bisa. Oke. Mungkin ini untuk teman-teman nanti kalau misalkan ada yang mau belajar tentang bakery ataupun caranya melukis gitu ya, yang tadi memahami satu warna dengan warna yang lainnya ataupun menulis dan sebagainya, itu nanti bisa komen di bawah, kalau enggak DM ke medsos kita ya. Oke. Terima kasih teman-teman Podcast Station, sampai ketemu di episode selanjutnya. See you.